all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Wang Qiwer. Huo Yuhao dapat dengan jelas mengingat bahwa sapu tangan disulam dengan 3 kata itu. Mungkinkah itu dia? Dia tidak ragu lagi ketika dia menerapkan kekuatan di bawah kakinya. Tubuhnya berkedip saat dia mengejar bayangan di kejauhan. Gadis muda ini sedang menuju kota Shrek, bukan? Gadis muda itu sangat cepat, seolah-olah dia adalah burung kecil yang terkejut. Huo Yuhao tertegun sejenak sebelum ini, dan sekarang hanya bisa melihat bayangan gadis muda itu di kejauhan. Dia sangat cepat, dia harus menjadi Raja Roh 5 Cincin, setidaknya. Dia mungkin seorang kaisar jiwa 6 cincin. Wang Qiwer, Wang Dong. Bisakah dia menjadi saudara kembar yang dibicarakan Wang Dong? Huo Yuhao tidak lambat, tapi masih ada sedikit kecemasan di hatinya, karena dia tidak yakin apakah dia harus mengejarnya seperti itu. Dia tahu siapa dia, tapi dia tidak mengenalnya. Bukankah itu akan kurang ajar? Namun, dia jelas bisa merasakan jantung berdebar di dalam hatinya hanya dengan sekali pandang keanggunan dan keanggunannya. Perasaan ini identik dengan ketika dia pertama kali menggunakan Rayman of Light dengan Wang Dong, dan dia telah melihat Dewi Cahaya. Wang Dong tidak membohongiku, saudara perempuannya benar-benar terlihat identik dengan Dewi Cahaya. Terlalu cantik, terlalu cantik. Saya tidak bisa menyerah. Seharusnya tidak apa-apa untuk setidaknya menyusulnya dan bertanya apakah dia saudara perempuan Wang Dong. Tidak akan terlalu kurang ajar, mengingat hubunganku dengan Wang Dong. Huo Yuhao meyakinkan dirinya dengan hal itu, dan memberikan semua yang dia miliki dalam pengejaran ini, tanpa ragu-ragu lagi pada bagiannya. Jarak antara gerbang Akademi Shrek dan gerbang kota Shrek tidak terlalu jauh, dan butuh banyak upaya baginya untuk menutup jarak antara dirinya dan bayangannya. Dia melambat dan memasuki kota. Huo Yuhao tiba di gerbang 10 detik kemudian, dan tidak punya pilihan selain memperlambat di sini. Ini adalah wilayah Akademi Shrek, tetapi sebagian besar orang yang tinggal di sini pada akhirnya adalah warga normal, dan bepergian dengan kecepatan Raja Jiwa tidak pantas. Dia melangkah cepat ke kota Shrek. Kerumunan orang membanjiri jalan-jalan, dan kehidupan menjadi sibuk seperti biasa. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak bisa lagi melihat gadis itu lagi. Dahi Huo Yuhao berkerut. Bahkan jika dia mengaktifkan deteksi spiritual dalam kerumunan orang, akan sulit untuk menemukan hanya satu orang di kerumunan, karena deteksi spiritualnya bukan penglihatan normal. Dia tidak bisa melihat wajah melalui deteksi spiritual, dan dia belum mengunci aura gadis itu sebelum ini. Huo Yuhao menggaruk kepalanya, dan merasa sangat frustrasi dan kecewa, mungkin mereka tidak ditakdirkan. Namun, dia tidak sedih, karena dia akan melihat teman-temannya segera. Lebih dari 2 tahun telah berlalu, dan dia tidak tahu bagaimana keadaan semua orang sekarang. Saya ingin tahu apakah kakak tertua dan kakak senior ketiga baik-baik saja. Dan kakak senior keempat, kakak senior kelima. Apakah Wang Dong di akademi, atau di Sekte Tang? Saya akan kembali ke Sekte Tang sebelum hal lain. Dia mengambil peta dari 24 Moonlit Bridges-nya. Bei telah memberikannya kepadanya, dan ada petunjuk rinci ke Sekte Tang di dalam kota Shrek yang tergambar di atasnya. Sekte Tang memakan banyak ruang. Meskipun mereka berada di daerah yang relatif terisolasi di dalam kota, tanah kota Shrek sangat berharga, dan fakta bahwa mereka dapat memiliki sebidang tanah seperti itu yang mewakili perlakuan khusus akademi terhadap mereka. Dia memperpanjang langkahnya dan menjelajahi kota. Dia sudah lama tidak kembali ke sini, dan kota Shrek tampak berkembang dan berkembang seperti sebelumnya. Ada banyak orang berjalan-jalan di kota, dan toko-toko di pinggir jalan tampak sangat populer.
Kota Shrek adalah pusat perdagangan penting di dalam benua Douluo, dan kemakmuran kota Shrek selalu menjadi sumber kekayaan terpenting Akademi Shrek. Jika tidak, bagaimana Shrek Academy dapat mendukung penelitian Departemen Alat Jiwa? Tanda hubung. Huo Yuhao sedang bergerak ke arah Sekte Tang sementara sepasang mata cantik menatapnya dari toko yang tidak terlalu jauh. Sepasang mata ini mengawasinya ketika dia menghilang di ujung jalan, sebelum orang itu keluar dari toko. Dia menepuk-nepuk dadanya yang kuat dan kenyal, seolah-olah dia memberi selamat pada dirinya sendiri karena berhasil menghindarinya. Mata gadis muda itu mengalir dengan geli misterius ketika dia berjalan menuju jalan lain. Tanda hubung. Ini akan menjadi pertama kalinya Huo Yuhao di Sekte Tang, dan dia hanya bisa mengikuti garis di peta, jadi dia membuang banyak waktu mencarinya. Butuh 1 jam penuh sebelum Huo Yuhao menemukan Sekte Tang. Dia bisa melihat dinding luar Tang Sekte di kejauhan. Dinding-dinding berwarna ungu lebih dari 20 kaki tingginya, dan mereka memanjang setidaknya 100 meter di jalan. Gerbang utama Tang Sekte adalah 30 kaki. Ada papan bertulisan raksasa yang tergantung dari atas, dengan Tang Sekte dicap dengan berani di atasnya. Ketika Huo Yuhao melihat tanda tangan di bawah papan bertuliskan, emosinya melonjak, dan gelombang sentimen menyapu dirinya. Muen, penatuamu sebenarnya adalah orang yang telah menulis 2 kata ini sebelum dia meninggal. Huo Yuhao mengenang tentang penatuamu ketika dia melihat 2 kata ini, dan dia memikirkan guru lain yang baru saja meninggal ketika kesedihan dan kesedihan yang mendalam muncul di matanya. Guru, bisiknya pelan, dan tubuh Huo Yuhao bergetar lemah. Pada saat ini, gerbang utama Tang Sekte dibuka, dan seorang wanita melangkah keluar untuk menghadapi Huo Yuhao secara langsung. Nana, Huo Yuhao berseru terkejut saat dia melihat orang ini. Gadis muda di depannya adalah gadis yang telah ia selamatkan dari Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial, gadis dengan jiwa bela diri spektre, Nana. Nana juga terkejut ketika dia melihatnya, dan dia mengambil 2 langkah cepat ke depan dan berlutut. Menguasai. Huo Yuhao heran, dan dengan cepat melangkah ke satu sisi sehingga dia bisa menghindari salamnya. Apa yang kamu lakukan, Nana? Bangun. Nana menolak untuk bangun, dan dia menggelengkan kepalanya dengan kuat ketika pinggiran matanya mulai memerah. Huo Yuhao maju selangkah saat dia meraih lengannya dan membawanya berdiri. Apakah kamu baik-baik saja, Nana? Jangan menangis. Petik 2. Nana menyeka air mata menetes dari wajahnya, dan menatap jauh ke dalam mata Huo Yuhao ketika dia berkata, aku tidak akan pernah lupa bagaimana kamu membuatku kembali, dan bagaimana kamu memberiku kehidupan lain. Saya hanya menemukan apa kebahagiaan ketika saya datang ke Sekte Tang. Guru, Anda membantu arwah orang tua saya beristirahat dengan tenang, dan Anda telah memberi saya kehidupan yang sama sekali baru. Aku akan menjadi budakmu dan budakmu seumur hidupku untuk membalas kebaikanmu. Petik 2. Warna kulit Nana tampak jauh lebih baik daripada terakhir kali. Kulit pucatnya diwarnai dengan warna kemerahan, dan tubuhnya dipenuhi dengan vitalitas muda. Sementara kondisi mentalnya juga sangat berbeda dari sebelumnya. Huo Yuhao menyadari apa yang sedang terjadi, dan dia tertawa kecil ketika berkata, saya pikir kamu tidak bahagia di Sekte Tang ketika saya melihat kamu menangis. Jangan bicara tentang rahmat dan yang lainnya di masa depan, oke? Anda sebenarnya sedikit lebih tua dari saya, jadi Anda bisa memanggil saya dengan nama saya dan saya akan melakukan hal yang sama. Kamu adalah bagian dari Sekte Tang sekarang, dan itu artinya kita adalah teman. Petik 2. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Nana menolaknya dengan tegas, dan berkata, seorang pelayan harus menghormati tuannya, bagaimana saya bisa memanggil tuan saya dengan namanya? Saya akan menghormati hal-hal yang telah saya katakan. Anda tidak mencoba untuk menguji saya sekarang, kan, tuan? Petik 2. Huo Yuhao memaksa tertawa dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir, Nana. Dengarkan saya, jika Anda bersikeras melihat saya sebagai tuanmu, itu berarti Anda tidak akan pernah melupakan masa lalu. Jika itu masalahnya, maka Anda tidak akan pernah benar-benar bahagia. Apakah kamu mengerti? Saya tidak membantu Anda saat itu karena saya ingin Anda menjadi pelayan saya.
Saya membantu Anda karena saya benar-benar ingin membantu seseorang yang latar belakang dan pengalaman hidupnya mirip dengan saya. Pengalaman masa kecil saya mirip dengan Anda, saya juga kehilangan ibu tercinta. Hidup kita terhubung, jadi bagaimana saya bisa menjadi tuanmu? Lupakan apa yang terjadi, karena ini adalah awal yang baru, lebih baik Anda melupakan masa lalu. Anda telah bergabung dengan Sekte Tang, dan Anda telah berkontribusi untuk membangunnya sekali lagi, dan itu sudah yang terbaik yang dapat Anda lakukan untuk saya. Petik 2. Nana ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia menangkap mata Huo Yuhao yang teguh dan menelan kata-katanya. Menguasai. Anda masih memanggil saya itu. Huo Yuhao menarik wajah panjang. Yuhao, kata Nana dengan canggung. Huo Yuhao tertawa dan berkata, itu lebih seperti itu. Apakah Anda libur karena urusan resmi? Anda harus melanjutkan dan melakukan hal Anda. Apakah saudara-saudari senior saya ada di sekitar? Petik 2. Nana mengangguk dan menjawab, Tuan Bei ada di sini. Anda harus masuk ke dalam, Tuan. Petik 2. Anda tidak harus memanggil saya Tuan. Huo Yuhao mengingatkan Nana lagi dan melambaikan tangan padanya sebelum dia dengan cepat melangkah ke Tang Sekte. Dia terlalu bersemangat untuk bertemu teman-temannya. Senyum manis melintas di wajah Nana saat dia berjalan melewati gerbang. Dia bergumam pelan, kamu tidak ingin aku memanggilmu seperti itu, maka aku akan memanggilmu begitu saja di hatiku. Aku telah mengakui kamu sebagai tuanku, maka kamu akan menjadi tuanku. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Anda tidak dapat mengambilnya dari saya. Petik 2. Dia berbalik dan pergi dengan gembira setelah berbicara. Huo Yuhao tidak melihat halaman luas ketika dia melangkah masuk. Halaman depan kecil, dan ada kamar di kedua sisi. Mereka tidak ornamented, dan tidak ada banyak hiasan, perasaan segalanya sangat berbeda dari apa yang dilihatnya di luar. Sebagian besar ruang itu digunakan untuk membangun kamar. Dua pemuda berbaju putih maju ke depan ketika dia masuk dan menghalangi jalannya. Salah satu pemuda, yang berusia sekitar 20 tahun, bertanya, apa yang kamu inginkan? Huo Yuhao terkekeh dan berkata, aku ingin pulang. Pulang. Pemuda itu tertegun sejenak. Huo Yuhao menjawab, nama saya Huo Yuhao, dan saya juga bagian dari Sekte Tang kami. Bei Bei adalah kakak senior tertua saya. Apakah dia ada di sekitar? Petik 2. Kedua pemuda berbaju putih itu sama-sama terkejut ketika mereka mendengar kata-katanya. Anak muda yang berbicara sebelum ini berkata, jadi, kamu adalah kakak senior kita yang ke-6. Kakak tertua-tertua ada di sini, izinkan saya membawa Anda masuk. Petik 2. Huo Yuhao berkata dengan rendah hati, aku tidak setua kalian, kamu tidak harus memanggilku kakak senior. Panggil saja saya dengan nama saya. Petik 2. Pemuda itu terkekeh dan berkata, tidak seperti itu, kakak senior ke-6. Kakak laki-laki tertua mengatakan kita harus mengikuti hierarki kronologis senioritas setelah bergabung dengan sekte. Selain itu, kami hanya murid dalam nama, dan kami hanya akan menjadi murid resmi setelah melewati penilaian sekte. Petik 2. Huo Yuhao merasakan kesemutan di hatinya. Sepertinya kakak tertua-tertua telah menetapkan aturan dalam sekte ini. Itu hal yang baik. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan mengikuti pria muda itu ke halaman kedua. Halaman kedua jauh lebih luas, setidaknya 300 meter, dan masih ada kamar di kedua sisi, dengan struktur yang menjulang di depan. Papan bertulis tergantung di atas, yang bertuliskan, Balai Konferensi. Huo Yuhao bisa mendengar tawa datang dari aula konferensi bahkan sebelum dia mencapai itu, dan dia tidak bisa lagi menahan gairah dan kehangatan di hatinya ketika dia melesat maju dan bergegas masuk. Ada 3 orang di dalam aula. Salah satunya adalah Hekaitu, yang telah kembali lebih awal dari Huo Yuhao, dan yang tertawa. Ada 2 pemuda berdiri di depannya. Orang di sebelah kiri setidaknya setinggi 1 meter dan 90 cm. Bahunya lebar, dan dia tampak semegah mungkin. Penampilannya yang tinggi dan berotot memberi orang perasaan bahwa ia tegap dan stabil seperti gunung. Orang di sebelah kanan mengenakan jubah panjang yang mengalir, dan ada senyum tipis di wajahnya yang tampan. Matanya dalam,
sementara rambutnya yang panjang menutupi bahunya. Dia lebih anggun dan tampak gagah daripada orang lain, tetapi ada sedikit nada keilmuan. Kakak senior tertua, kakak senior kedua, kakak senior ketiga. Huo Yuhao berseru dan melompat maju. Orang di sebelah kiri adalah Susan Shi, dan orang di sebelah kanan adalah Bei Bei. Mereka melihat Huo Yuhao laras ke dalam ruangan, dan sangat gembira saat mereka bergegas maju bersama dengan Hekaitu. Mereka berempat berbagi pelukan hangat. Mereka tidak bisa menenangkan kegembiraan mereka untuk waktu yang lama, dan butuh beberapa saat sebelum semua orang bisa menahan diri. Bei Bei menatap Huo Yuhao dengan senyum tipis di wajahnya dan berkata, "Kamu akhirnya kembali, adik junior. Sudah 2,5 tahun. Total 2,5 tahun." Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dengan penuh semangat dan menjawab, "Saya tahu, kan? 2,5 tahun. Saya ingin sekali pulang ke rumah untuk waktu yang lama, tetapi program pertukaran butuh waktu lama untuk berakhir. Saya sangat merindukan semua orang, kakak senior tertua. Apakah semua orang baik-baik saja?" Petik 2. Bei Bei tersenyum dan berkata, "Kami sangat baik." "Bagaimana itu? Sekte Tang mulai terbentuk. Bagaimana rasanya?" Huo Yuhao berkata dengan tulus, "Terima kasih atas masalah Anda, kakak tertua-tertua dan kakak senior ketiga. Saya tidak berharap kami dapat memiliki wilayah kami sendiri hanya dalam 2 tahun. Meskipun itu masih belum lengkap, itu memang mulai terbentuk." Petik 2. Bei Bei berkata, "Kami menunggu Anda untuk mengambil kendali. Anda harus menanggung mantel ini merawat Sekte Tang di masa depan." Petik 2. "Saya." Huo Yuhao terkejut. Dia melemparkan kepalanya dari sisi ke sisi dan berkata, "Tidak, tidak. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Seharusnya kalian yang mengambil alih." Petik 2. Susan Shi tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Apa yang saya katakan? Saya tahu orang ini akan mengelak dari tanggung jawabnya. Siapa yang ingin bertarung denganmu untuk pekerjaan yang melelahkan ini?" Petik 2. Bei Bei menarik wajah panjang dan berkata, "Adik junior, pengembangan Tang Sek di masa depan akan terutama difokuskan pada alat jiwa, dan baik Hekaitu dan Anda adalah insinyur jiwa." Huo Yuhao berkata, "Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Sekte Tang. Namun, hanya Anda yang bisa menjadi direktur keseluruhan Sekte Tang. Saya bisa bertanggung jawab atas penempaan alat jiwa dan teknologi terkait, tetapi saya tidak tahu apa-apa tentang mengoordinasi dan mengelola sekte." Petik 2. Bei Bei tertawa dan berkata, "Aku juga tidak tahu apa-apa. Kami akan belajar jika kami bereksperimen beberapa kali." "Baiklah, Anda baru saja kembali dari perjalanan panjang, jadi jangan membicarakan semua ini. Duduk dan istirahatlah." Petik 2. "Baik." Huo Yuhao menjawab dengan gembira dan duduk, hatinya masih bersemangat. Dia akhirnya punya waktu untuk mengamati tata letak balai konferensi. Tata ruangnya sederhana dan tanpa hiasan, dengan ubin hijau yang melapisi lantai, sementara furniturnya berwarna merah kurma, dan memancarkan nuansa minimalis dan tanpa pewarnaan juga. Ada meja panjang di tengah, dengan 20 kursi di kedua sisinya. Kursi utama berada di utara, menghadap ke selatan. Hekaitu berkata, "Kakak senior tertua, seberapa jauh Sekte Tang telah berkembang? Beritahu aku dan adik junior tentang itu, kan?" Petik 2. Bei Bei mengangguk dan menjawab, "Tang Sek berkembang pesat, dan kecepatannya telah melebihi perkiraan pribadi saya. Cetak biru yang dikirim adik lelaki junior itu adalah katalisator." Petik 2. Cetak biru yang dicatat Huo Yuhao di Akademi Teknik Sun Sol Imperial Moon semuanya telah dikirim kembali ke Bei Bei, dan Bei Bei telah mereplikasi masing-masing dari mereka sebelum dia menyerahkannya ke Akademi. Sekarang, Shrek Academy memiliki cetak biru semua alat jiwa yang dimiliki oleh Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Namun, beberapa model alat jiwa yang dirancang dan diciptakan Huo Yuhao hanya tersedia untuk Sekte Tang. Keputusan ini dibuat setelah Bei Bei membahasnya dengan Huo Yuhao melalui surat, dan setelah mereka menjelaskan alasan mereka ke Paviliun Dewa Laut. Pada akhirnya, Sekte Tang akan membutuhkan dana jika mereka ingin berkembang. Mereka hanya akan dapat mengumpulkan lebih banyak bakat dan keajaiban jika mereka memiliki dana, sehingga mereka dapat berkembang dan berkembang dengan baik.
Shrek Academy telah menjadi pendukung dan cadangan terbesar bagi Tang Sekte. Akademi telah memberi mereka uang di muka, dan mereka menominasikan siswa yang telah lulus dari halaman luar dan dalam, tetapi tidak memiliki sekte. Jika siswa ini mau, mereka bisa bergabung dengan Sekte Tang. Mereka baru saja memulai, jadi ada sangat sedikit siswa yang ingin bergabung dengan Tang Sekte. Namun, mengikuti kemajuan cepat dari Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek, Tang Sekte akan menjadi salah satu tempat terbaik untuk pergi dalam waktu dekat. Ini juga merupakan kesempatan yang Bei raih dengan wawasannya yang tajam. Bagaimanapun, akademi adalah akademi. Akademi bisa memupuk keajaiban dan bakat, tetapi mereka tidak bisa mempertahankannya. Ini terutama terjadi bagi siswa yang lulus dari halaman luar, yang hanya bisa pergi setelah 6 tahun studi mereka jika mereka tidak dapat memotong bagian halaman dalam. Namun, sekte berbeda, dan para murid dapat tinggal di sekte seumur hidup begitu mereka menjadi bagian darinya. Selama sekte itu cukup kuat, dan mereka dapat menyediakan lingkungan yang kondusif untuk budidaya dan stabilitas keuangan, maka mereka akan dapat mempertahankan bakat dan keajaiban ini tanpa batas. Karena fakta ini, Akademi Shrek telah menyusun rencana untuk mendirikan sekte mereka sendiri sebelum Penatua Mu meninggal. Namun, Akademi Shrek terlalu populer. Membangun Shrek Sekte sama sekali tidak realistis, dan pasti akan menarik perselisihan dan masalah. Sekte Tang berbeda, ia memiliki sejarah panjang, dan hubungan yang intim dengan Akademi Shrek, jadi menggunakan Akademi Shrek sebagai dukungan untuk menciptakan kembali Sekte Tang bukanlah pilihan yang buruk. Yang paling disesalkan Bei adalah bahwa dia tidak dapat mengkonfirmasi semuanya pada hari itu, jadi dia tidak pernah bisa menyampaikan kabar baik kepada Tang Ya, dan dia ingin memastikan semuanya dikonfirmasi dan di tempat sebelum dia bisa memberikan dia kejutan yang menyenangkan. Namun, dia tidak pernah berharap Tang Ya menghilang tanpa jejak begitu dia pergi. Tang Sekte akan dibagi terutama menjadi aula dalam dan aula luar. Aula dalam dan aula luar kami berbeda dari halaman dalam dan luar akademi. Aula dalam bertanggung jawab untuk masalah administrasi, manajemen, pembuatan alat jiwa, dan sebagainya, sedangkan aula luar bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri dan menangani urusan duniawi. Misalnya, aula luar akan bertanggung jawab atas komunikasi perusahaan, pertempuran, dan yang lainnya. Aula dalam memiliki lebih dari 30 orang, dan di samping beberapa pengrajin veteran, aula luar memiliki hampir 100 orang. Kami dapat menghasilkan 10 meriam silang ilahi Anda setiap bulan, dan ini sudah tercepat yang dapat kami lakukan. Semua pesanan dari Shrek City dan Akademi. Petik 2. Sanshi bertanggung jawab atas aula luar. Kami masih dalam fase awal, dan kami telah mengambil beberapa siswa dari halaman luar, tetapi tidak ada satupun siswa dari halaman dalam Shrek yang mau bergabung dengan kami. Namun, saya percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja karena Tang Sekte menjadi semakin kuat. Petik 2. Bei dengan demikian menjelaskan struktur organisasi Tang Sekte, serta aula dalam dan cabang aula luar, kepada Huo Yuhao dan Hekaitu. Alat jiwa Sekte Tang Sekte meniru aula kebajikan terkenal dalam beberapa hal. Bahkan jika mereka tidak sepenuhnya di bawah tanah, setengah dari bengkel berada di bawah tanah, dan beberapa komponen utama diselesaikan di ruang bawah tanah, sementara komponen normal diproduksi di pengecoran di atas tanah. Satu-satunya alat jiwa yang diproduksi oleh Sekte Tang saat ini adalah Suge Divine Crossbow Cannon, bersama dengan beberapa peluru meriam. Namun, mereka membutuhkan setidaknya 2 tahun untuk memenuhi pesanan pembelian dari Shrek City dan Shrek Academy. Aku ingin menunggu kamu kembali untuk membicarakan hal ini denganmu, Yuhao. Apakah Anda pikir kami dapat mengekspor Suge Divine Crossbow Cannon? Jika kita dapat mengekspornya, maka kita akan segera melihat peningkatan volume penjualan. Tenaga kerja sebenarnya bukan masalah, dan Soul Tool Departemen Akademi telah mencoba magang dan kerja lapangan di tempat kami, dan kami dapat membayar mereka sebagai imbalan atas bantuan mereka dalam menciptakan susunan formasi dan komponen lain-lain. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak laki-laki tertua, saya pikir lebih baik jika kita menunda mengekspor Suge Divine Crossbow Cannon. Jika anggaran memungkinkan,
kami dapat meningkatkan produksi dan menyimpan beberapa inventaris. Kami akan membahas masalah ekspor ketika saya kembali dari turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Petik 2. Bei berkata, dengan karakteristik unik Suge Divine Crossbow Cannon, saya yakin Kekaisaran Bulan Matahari dan Kekaisaran Jiwa Surgawi akan sangat tertarik jika kami menunjukkannya kepada mereka. Pembuatan Suge Divine Crossbow Cannon sangat rumit, tetapi tidak membutuhkan terlalu banyak logam berharga untuk membuatnya. Kerang meriam sendiri berkontribusi sebagian besar dari pendapatan kami. Saya sudah mendiskusikannya dengan akademi, dan Departemen Alat Jiwa akan membuka daerah khusus bagi kami untuk mempekerjakan pengrajin yang lebih terampil sehingga kami dapat memproduksi secara massal cangkang meriam jiwa. Kerang meriam stasioner akan dipindahkan kembali ke kota Shrek untuk penyimpanan. Kami hanya akan menjual yang di bawah kelas 4 ke dunia luar, yang dapat kami produksi secara massal. Petik 2. Huo Yuhao menjawab, kamu bisa membuat keputusan ini sendiri, kakak senior tertua. Bei tertawa dan berkata, ketika saya pertama kali menembakkan Suge Divine Crossbow Cannon Anda, baik Susanshi dan saya terkejut. Kami merasa bahwa akan sulit bahkan bagi kami untuk muncul tanpa cedera jika kami menjadi target. Namun, produksi Tang Sekte tidak dapat dibatasi. Kami akan membutuhkan lebih banyak dana jika kami ingin berkembang lebih baik, sehingga menuai keuntungan dari perang dan konflik adalah suatu keharusan. Petik 2. Ekspresi kecemasan melintas di matanya. Kekaisaran Sun Moon telah menjadi lebih sombong dan dominan selama 2 tahun terakhir. Meskipun mereka masih berjuang untuk tahta secara internal, putra mahkota yang memiliki keuntungan tampaknya berasal dari faksi garis keras, jadi perang mungkin tidak terhindarkan jika dia akhirnya naik ke tahta. Petik 2. Pria tanpa kaki. Heika itu bertanya dengan sedikit keheranan. Bei mengangguk dan berkata, jangan meremehkannya. Su Tianran ini luar biasa mengesankan, ia memiliki keberanian dan kecerdikan, dan ia berasal dari faksi garis keras pro-perang. Jika Huo Yuhao tidak mengirim kembali cetak biru itu, kita masih tidak tahu bahwa 3 kerajaan asli dari benua Douluo telah tertinggal jauh di belakang mereka dalam pengembangan alat jiwa. Mereka akan bergantung pada alat-alat jiwa canggih dan masa insinyur jiwa, dan saya pikir baik Kekaisaran Bintang Luo maupun Kekaisaran Jiwa Surgawi tidak dapat mempertahankan diri mereka sendiri jika Kekaisaran Sun Moon akhirnya meluncurkan invasi.